Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan gerik dimanapun dan kapanpun. Begitu juga semoga panjenengan semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, keluarga panjenengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah panjenengan menjadi dzurriyyah yang sholih dan sholihah. Ini akan mengkaji lagi tentang kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali, ini kitab Ar-Raudhul Jali yang mengarang adalah Syekh Murtadha Az-Zabidi, abad 12. Ar-Raudhul Jali yang dicantumkan oleh Habib Hanif dalam risalahnya, begitu juga dicantumkan oleh Rabithah Alawiyah dalam risalahnya. Ini risalah resmi yang dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Dan ini adalah risalah yang dikeluarkan oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Attas. Kedua risalah ini ada yang berbeda, yakni yang digunakan oleh Rabithah Alawiyah adalah kitab Raudhul Jali yang versi saya pegang ini. Sedangkan yang dipakai oleh Habib Hanif Al-Attas adalah kitab Ar-Raudhul Jali yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'zib. Kalau yang saya pegang ini yang menahqiq adalah Arif Ahmad Abdul Ghani. Jadi beda, ada perbedaan. Yang dipegang oleh Habib Hanif ini cetakan terbaru tahun 1444 Hijriah. Jadi ada tambahan, sudah ada tambahan. Dan bahkan Habib Hanif sendiri mengungkapkan, ya, mungkin ada yang bertanya mengapa ungkapan Al-Ubaidili tersebut tidak disebutkan dalam karyanya Tahdzibul Ansab yang cetakannya sudah beredar. Dari mana Imam Murtadha Az-Zabidi mengutip ungkapan tersebut, padahal dalam kitab Tahdzibul Ansab yang merupakan karya Al-Ubaidili itu sendiri ungkapan di atas tidak ditemukan? Hal ini sekali lagi bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini alasannya Habib Hanif. Sekali lagi saya sering menyampaikan bahwa setiap orang, ini manusiawi, akan mencari, ya, dalil pembenar atas apa yang ia ucapkan dan apa yang ia yakini. Al-Ubaidili tidak hanya memiliki satu karya saja, namun beliau memiliki banyak karangan dalam ilmu nasab. Bahkan muhakkik Tahdzibul Ansab sendiri menyebutkan bahwa Al-Ubaidili memiliki kitab tentang nasab yang berjudul Al-Mabsut fi An-Nasab setebal 10.000 satu lembar. Ini kan asumsi, ya. Ini pointer. Saya kalau melihat Habib Hanif itu manis. Jadi ini asumsi dari Habib Hanif bahkan bahwa Imam Al-Ubaidili mempunyai karya kitab yang lain. Mana kitabnya? Tunjukkan kalau ada. Jadi jangan sekali-kali untuk mengatakan Imam Al-Ubaidili berkata padahal beliau tidak pernah berkata. Ini namanya pencangkokan kaul atau ucapan. Pernyataan Al-Ubaidili di atas dimuat oleh Al-Imam An-Nasabah Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau adalah seorang rujukan dan imam dalam bidang ilmu nasab yang bisa dijadikan hujjah. Nah, ini beda dengan referensi yang dipakai oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Dan di risalah Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah tidak menyebutkan hadza mattafaqo, ya, kesepakatan. Ya, ini lebih lengkapnya saya buka kitabnya langsung saja.
Jadi di halaman 29 sampai halaman 31 kitab Ar-Raudhul Jali menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib, Ar-Rumi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini mempunyai banyak keturunan, termasuk ada Abdul Qasim Al-Ibi An-Nafat bin Ahmad bin Isa, ada Muhammad Abu Ja'far bin Isa, ada Al-Hasan, ya ada Ali, ada Husain. Nah, ditutup dengan Waqat Anjaba. Ini saya maknai al-pesantren. Waqat Anjaba lan teman-teman wus jelas nurunno keturunan sapa Imam Ahmad bin Isa. Walahu lan iku tetep kedua Imam Ahmad bin Isa akibun utawi keturunan bimisra ing tanah Mesir. Warroy lan ana ing kota Roy atau daerah Iran sekarang dekat Isfahan. Wa Wasid dan daerah Wasid, wal Basrah dan daerah Basrah, wa Baghdad dan daerah Baghdad. Jadi keturunan Ahmad itu tersebar di daerah Mesir, Roy, Wasid, Basrah dan Baghdad. Tidak ada yang tersebar di daerah Hadramaut, Yaman. Hadza utawi iki keterangan iku ma barang ittafaqo kang wis sepakat mufakat alaihi ing atase ma sapa an-nasabuna para pakar nasab min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib saking anak-anak turune Imam Ahmad bin Isa An-Naqib. Jadi Habib Hanif menyatakan sepakat bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berada di Hadramaut, Yaman. Ini bertolak belakang. Tidak sesuai dengan teks yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu sendiri. Antara sepakat dan tidak sepakat atau tidak disepakati oleh pakar nasab dan yang disepakati ini beda. Waqat anjaba walahu akibun bimisra warroy wawasid wal basur wa baghdad hadza mattafaqa alaihi nasabun min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib. Nah, diteruskan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi wa amma waladahu lan anapun utawi anak Imam Ahmad Al-Muhajir Abdullahi sing jeneng Abdullah wakilan dingendikano Ubaidillah. Jadi adapun anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, ada yang mengatakan Ubaidillah, iku fa huwa mangkotai Abdullah iku allazi perkara intaha kang wis tutuk katuk mentok ilahi maring ma apa far uhadis syajaratil mubarakati cabang-cabange ikilah silsilah keturunan pohon keturunan sing diberkahi. Lahu iku tetep kedue Abdullah minal waladi saking anak salah satu banina utawi telu anak lanang. Jadi bahasan tentang anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir yang bernama Abdullah atau Ubaidillah disebutkan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi ini tidak termasuk yang disepakati. Yang disepakati adalah yang bertebaran, ya, keturunan Imam Ahmad di daerah Mesir, Roy, Wasid, Basrah dan Baghdad. Selain dari kelima tempat itu berarti tidak disepakati oleh pakar nasab alias yang berada di Hadramaut, Yaman. Jadi perlu dipahami bahwa tulisan Hanif Al-Atas ini memang tujuannya untuk menggiring opini supaya orang yang kurang paham ini seakan-akan bisa memahami begitu dan mengikuti sekaligus. Ini namanya kalau dalam tradisi akademisi, standar akademisi itu tidak diperbolehkan karena ini tidak sesuai dengan jalur ilmiah, ya, kejujuran ilmiah. Nah, masalah yang
terjadi pada saat ini, yaitu tentang sudah syuhrah wal istifadhah, sudah masyhur dan menyeluruh, banyak orang yang kenal dan bahkan banyak pendukungnya. Ini pun yang dipakai oleh Buya Yahya dan juga dipakai oleh Ki Haji Dus Romli, bahwa sudah banyak terkenal, ya. Ulama-ulama semua itu sudah mengenal bahwa Mbah Alawi adalah dzurriyyah Nabi. Nah, ini namanya syuhrah wal istifadhah. Apakah kita akan menentang beliau-beliau? Tidak. Sekali lagi saya tidak menentang, tapi saya berbicara ilmiah. Begitu juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman itu juga berbicara ilmiah, tidak hanya berbicara barokah. Sekali lagi agama itu terdiri dari dua komponen, dogma, doktrin, keyakinan, dan logika. Tapi dua-duanya harus diikut sertakan dalam setiap pemahaman apapun. Dogma dan logika. Jangan hanya sekedar dogma saja, tanpa data, tidak boleh. Harus berstandar ilmiah, masuk akal, logis. Jadi jangan hanya menggunakan istilah syuhrah wal istifadhah. Banyak sekali pendukungnya. Kembali ke perkataan yang disampaikan oleh Rektor Al-Ahqaf University dari kota Mukalla, ya, Yaman, bahwa keburukan, kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus, ya, jika didiamkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini benar-benar terjadi jika para pencari kebenaran tidak bersuara. Selama ini intens, masif, ya, menyebarkan informasi yang bila diteliti dari segi jalur, ya, keilmuan yang sesuai dengan akademisi tidak nyambung. Namun masyarakat awam tidak mau repot-repot mikir ruwet seperti itu, dia yakini saja. Mereka menyerah, ya, sebelum berusaha untuk mencari data dan fakta. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kitab Ar-Raudhul Jali ini yang versi Habib Hanif sudah banyak tambahan karena dicetak pada abad ini, pada tahun ini. Bahkan ditambah-tambah lagi dengan Imam Ubaidillah berkata, padahal Imam Ubaidillah tidak pernah berkata. Ini namanya apa? Pemalsuan data namanya. Kalau hanya berdasarkan syuhrah wal istifadhah, maka semua kejahatan, kebatilan yang dikemas dalam satu lingkup organisasi, payung hukum, sudah diyakini oleh banyak orang, dan itu didukung semuanya, sudah maklum, ya, diketahui banyak orang, itu kita jadikan sebagai dasar, maka semua akan rusak. Kalau di dalam agama Kristen itu ada Konsili Nikea, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini didukung oleh semua kalangan gereja Katolik, bahwa Yesus itu Tuhan. Diulang-ulang terus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Sampai sekarang doktrin itu masuk ke dalam sanubari para pengikutnya. Lah, apakah dengan cara syuhrah wal istifadhah menyeluruh dan masyhur itu benar? Ya, mestinya tidak benar. Oleh sebab itu harus dicari titik kebenaran. Oleh karenanya ada perpecahan juga di kalangan gereja. Ada Anglikan, ya kan, ada Protestan, ya. Martin Luther itu yang dari Jerman itu protes, akhirnya dari Kristen Protestan. Ada yang Advent, ya, macam-macam. Ada yang Ortodok Yunani, ada yang Ortodok Misri atau Kipti, ada yang Ethiopia, ada yang Rusia, macam-macam. Banyak yang menolak karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang asli, yaitu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ini juga yang saya analogikan seperti
penemu Candi Borobudur. Semua orang sudah syuhroh mengenal Istifallah, pendukung semua, bahwa penemu Candi Borobudur itu adalah Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa beberapa tahun di Nusantara atau di Indonesia atau di Jawa. Semua buku-buku sejarah mencatat itu, bahwa penemu Candi Borobudur adalah Raffles. Bahkan juga ada lagi yang bangun jalan raya Anyer sampai Panarukan, itu adalah Bendels. Ini syuhrah wal istifallah, kan dicatat oleh buku-buku sejarah kita. Generasi kita semua memahaminya seperti itu. Namun apakah benar sesuai dengan kenyataan? Tidak sesuai dengan kenyataan. Yang menemukan Candi Borobudur itu ternyata Paimin dan Rahmat. Rahmat anak buahnya Tan Jinsing, Bupati Jogja pada waktu itu. Nah, karena Paimin wong cilik, Raffles wong gede, maka yang dikenal oleh ahli sejarah adalah Raffles. Padahal kenyataan fakta, data di lapangan yang benar adalah Paimin dan penduduk Bumi Segoro, Muntilan, Magelang. Itu yang sudah sejak lama memang di situ ada candi, cuma tidak terawat gara-gara letusan Gunung Merapi. Dan sudah banyak yang masuk Islam, orang-orang Jawa itu, sehingga tradisi acara tahunan itu ditiadakan. Sehingga banyak juga yang mengungsi karena bencana, pindah dari tempat itu, tertutup ratusan tahun ya oleh abu vulkanik Gunung Merapi, ditumbuhi semak belukar, tumbuh-tumbuhan, akhirnya tak terurus lama. Oleh Paimin dan kawan-kawan sedesanya disuruh oleh Tan Jinsing atas perintah Raffles, ya, akhirnya dibersihkan ya, sekeliling Candi Borobudur atau Candi Buana Cakapala itu. Nah, ini sama dengan itu. Terserah panjenengan ikut mana yang benar. Kalau menurut saya yang benar bukan Raffles. Raffles itu hanya berapa tahun di situ. Dan bahkan sampai pemugarannya pun diteruskan oleh pihak Belanda. Inggris hanya beberapa tahun berkuasa di Indonesia. Setelah itu kembali ke Belanda lagi. Di Perancis, Inggris, Kompeni Belanda lagi. Jadi jangan menggunakan dasar syuhrah wal istifallah. Sudah masyhur, terkenal, diyakini oleh banyak orang. Cukuplah itu sebagai pendukung. Jangan mendukung kebatilan. Kita harus mendukung kebenaran. Ya sama seperti Ba'alawi ini, apakah Duriyah Nabi? Kalau menurut kitab-kitab yang ada, terputus sanadnya, silsilahnya. Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu makamnya ada di Najaf, Irak. Tetapi di Hadramaut, Sewun itu juga ada makamnya Imam Ahmad al-Muhajir. Nah, ini bagaimana? Nah, ini berbicara masalah keyakinan. Sama seperti makamnya Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang itu makamnya ada 3. Yang pertama yang asli itu di desa Bonang Lasem, Rembang. Yang kedua di Tuban, kota. Yang ketiga di Bawean. Tapi yang banyak dikenal oleh masyarakat kita itu makam Sunan Bonang yang ada di Tuban kota, dekat alun-alun itu, dekat Masjid Jami itu. Yang benar yang mana? Kalau memang syuhrah wal istifallah, memang benar. Makam Sunan Bonang itu ada di Tuban. Tapi menurut data dan fakta, peninggalan masjid pertama Sunan Bonang plus makamnya, aslinya, yang tidak ada cungkupnya itu berada di Dusun Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bahkan di Bawean juga ada. Lah, makamnya Sunan Kalijaga pun ada 2. Ada yang di Kadilangun Demak, ada yang di Cirebon. Dan bahkan makamnya Syekh Siti Jenar itu pun ya macam-macam. Ada yang di Cirebon, ada yang di Jepara. Bahkan
Syekh Siti Jenar itu dieksekusi di Demak kah atau di Cirebon kah, itu ya masih simpang siur. Nah inilah yang namanya sejarah. Sejarah itu akan bisa berubah tergantung penguasa politik pada waktu itu. Jadi sejarah itu di tangan penguasa. Yang berkuasa di Indonesia sebelum Indonesia lahir, ya, tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda itu, sejarah kita sudah diacak-acak oleh Kompeni Belanda. 26.000 manuskrip kuno Nusantara dibawa ke Belanda, ke Leiden sana. Kita hanya memiliki 1.300-an manuskrip kuno Nusantara. Tidak ada separuhnya. Oleh sebab itu, Belanda lebih leluasa sampai sekarang ini berkuasa untuk menentukan sejarah di Indonesia. Bahkan sejarah Wali Songo dibelokkan. Jadi ada mazhab Indonesia ini yang terkenal membelokkan sejarah asli Nusantara, yaitu Van den Beek, ya. Wali Songo dibungkam lalu mendatangkan imigran dari Yaman. Kalau di dalam kitab Ar-Raudul Jali yang dipegang oleh Habib Hanif, ini beda, judulnya itu ada perbedaan. Habib Hanif Ar-Raudul Jalinya itu Ar-Raudul Jali fi nasabi Bani Alawi. Ini aja sudah beda. Tapi kalau di Ar-Raudul Jali yang saya pegang ini, judulnya adalah Ar-Raudul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi. Loh, beda ya? Ini nggak boleh. Nggak boleh ada perbedaan. Sebenarnya standar ilmiahnya begitu. Ini namanya otentik namanya. Kalau judulnya Ar-Raudul Jali fi ansabi Ali Ba'alawi, ya itu nggak boleh dirubah. Ar-Raudul Jali fi nasabi Bani Alawi. Beda. Beda. Pengarangnya sama, kitabnya sama, isinya kok nggak sama. Dan pemahamannya pun juga tidak sama. Apa yang saya pahami tidak sama seperti apa yang dipahami oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga, walaupun kitabnya sama, penerbitnya sama, Ar-Raudul Jali yang saya pegang ini, ya, tidak sama seperti apa yang dipahami oleh tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah yang menerbitkan risalah setebal 135 halaman ini. Ya inilah namanya serba-serbi ya pemahaman. Kalau menurut saya, ya saya tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti pendapat saya. Saya sesuai dengan standar yang ada, data yang saya miliki, bahwa kesepakatan seluruh pakar nasab tentang keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berada di 5 tempat: Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Yang di Hadramaut itu tidak ada. Nah, adanya pendapat bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu ada di Hadramaut Yaman. Nah, ini ada bahasan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidullah atau Ubaidillah fahuwa alladzi intaha ilaihi faru hadis syajaratil mubarakah. Jadi pokok ya, puncak muara dari keturunan pohon silsilah yang diberkahi itu ada pada Abdullah atau Ubaidillah ini. Nah, Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alawi, terus Jadid. Ini masih Abdullah loh ya. Tadi Imam Murtadha Az-Zabidi ini masih menyebutkan Abdullah. Wakila Ubaidillah. Ini wakila karena beliau kan itu pada abad 12. Jadi Ubaidillah ini wakila. Ada yang mengatakan Ubaidillah, ada yang mengatakan lagi Ubaid ya bin Ahmad bin Isa. Macam-macam. Nah, ini punya anak Alawi, Basri, dan Jadid. Jadi perbedaan mencoloknya itu pada kalimat hadza mattafaqa alaihi nasabun. Sepakat para pakar nasab itu keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir berikut anak-anaknya itu berada di Mesir, Roy, Wasit, Basrah, dan Baghdad. Oleh Habib Hanif dipahami sepakat bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu punya anak yang bernama Ubaidillah. Lo kan beda banget ya, mencolok banget. Mencolok banget. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Kalau dalam standar
akademik ya apa yang dituliskan oleh Habib Hanif melalui risalahnya ini tidak masuk, harus dicoret-coret. Nah, begitu juga yang dipegang oleh, dikarang oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Ini juga ya ada kelebihannya juga, tapi juga ada kelemahannya. Ya, karena memang termasuk cepat ya, ngarangnya itu cepat. Banyak referensi yang dicantumkan di sini, ya semuanya tidak objektif. Banyak yang mendukung pendapat dan keyakinan mereka. Ya wajar, itulah sekali lagi wajar. Ya wajar memang, ya setiap umat manusia itu akan menggunakan dalil pembenar atas apa yang ia yakini. Bahkan yang saya kurang setuju adalah menuduh bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, karya Imam Fakhrur Razi ini ditangkis, ditolak. Alasannya Imam Fakhrur Razi itu Sunni, sedangkan pentahqiqnya Imam Syekh Mahdi Rojai itu Syiah. Alasannya ini. Padahal Mahdi Rojai ya itu juga mengarang kitab yang lain yang menyebutkan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Jadi ini sesuai selera. Kalau tidak sesuai dengan selera Rabithah Alawiyah atau Bani Alawi, ya tidak dipakai. Yang dipakai itu yang sesuai dengan selera mereka, dan menolak pendapat yang sudah dibukukan oleh Imam Fakhrur Razi halaman 127, wa amma Ahmad al-Abah atau al-Ibhi fa'akibuhu min salahati banin, itu ditolak. Jelas ini Imam Fakhrur Razi menyebutkan 3, Muhammad Abu Ja'far bir Roy, wa Ali bir Ramlah, wal Husain Akibu bin Sabur. Ini ditolak oleh Maktab Ad-Daimi. Gitu. Jadi menuduh bahwa ini kitabnya Syiah, karena di situ ada keterangan lagi Adjalallah ketika menerangkan tentang putra-putranya Imam Hasan Al-Askari itu mengakui bahwa ini Syiah, Isna Asriyah, Imamiyah, ini pasti. Ya, ini namanya tuduhan yang tidak mengarah. Karena ilmu sejarah dan pakar nasab itu netral, tidak berkiblat pada satu keyakinan buruk dalam akidah. Ya, ada Ahlus Sunnah, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, tidak berkiblat pada itu. Ini yang namanya standar akademik, ya, sesuai dengan standar ilmiah. Ini bahkan Rabithah Alawiyah ini menyudutkan Imam Fakhrur Razi dengan mengatakan Imam Fakhrur Razi itu bukan pakar nasab. Tidak ada satupun. Ini yang kurang bagus lah pendapat seperti ini. Jadi yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah itu Said Mahdi Rojai kok, tahun 1418 Hijriah. Ketika berpendapat seperti itu, Fakhrur Razi ditolak. Padahal ketika Mahdi Rojai mengarang kitab lain, ya Mahdi Rojai itu Syiah, malah dipakai oleh mereka. Jadi ini sesuai selera lah, ini begitu, sesuai selera. Jadi mereka para Bani Alawi itu menuduh Amal Hasanul Askari, anapun Imam Hasan Al-Askari Al-Imam alaihissalam iku falahu, tetap kedua Imam Hasan Al-Askari ibnani tawi anak lanang loro, wa bintani lan anak wedok loro. Amal ibnani, anapun utawi anak loro iku fa akhaduma, mengko salah siji abnani iku sahibuz zaman, sing duweni zaman. Ajjalallahu ta'ala farjahu. Ini kan ciri khasnya Imamiyah, ya, Imamiyah yang menunggu kedatangan Imam Mahdi. Ya, semoga disegerakan munculnya, keluarnya Imam Mahdi itu, karena mereka berkeyakinan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari golongan mereka, dari keturunan Rasulullah, dari sekte mereka. Ini Isna Asriyah. Jadi, nah ini ciri khas Syiah Imamiyah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu juga Syiah. Nah, Syiah itu kan macam-macam ya, ada Syiah Imamiyah, ya, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Koromitoh, ada Syiah Ismailiyah, macam-macam.
Jadi tuduhan seperti ini tidak benar ya, tidak benar. Di satu sisi menuduh Imam Syekh Mahdi Rojai itu Syiah, tapi di sisi yang lain memakai pendapatnya Mahdi Rojai yang menguntungkan, yang membela Ba'alawi. Sekali lagi, dalam rangka ngaji bersama, yang mengatakan bahwa Fakhrur Razi bukan pakar nasab. Di kitab Tabaqatun Nasabin ini Fakhrur Razi itu tercantum pakar nasab. Katanya Rabithah Alawiyah, kata Habib Hanif, sepakat para ulama itu mengatakan bahwa Imam Fakhrur Razi itu bukan pakar nasab. Piye to iki? Pakar nasab kok. Coba saya buka pakar nasab atau nasabun abad ke-6 Hijriah. Nah, semua itu harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya itu bagaimana? Tolong Gus Yahya Khalil Sakuf ya, untuk ya mungkin niatnya untuk ngedem-ngedem gitu supaya tidak ada yang dipermalukan. Ya bagus lah, ya nggak apa-apa. Tapi kita ini kan sama-sama cerdasnya, sama-sama belajarnya. Nah ini dalam kitab Tabaqatun Nasabin halaman 123. Nomor pakar nasab 287. Al-Fakhrur Razi. Fakhruddin nama aslinya itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan At-Taimi Al-Bakri Ar-Razi. Al-Imamul Mufassir, seorang imam ahli tafsir, Shahibu tafsir Mafatihil Ghaib. Berarti kitab Mafatihul Ghaib tafsir Ar-Razi itu saya punya. Berjilid-jilid. Mata sanatu 606 Hijriah rahimahullahu taala. Ini tercantum beliau pakar nasab. Termasuk mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kitabnya Sajarah Al-Mubarakah ditolak. Malah pakai kitabnya Mahdi Rojai yang Syiah. Itu bagaimana? Kitab karya Ubaidili ditambah-tambah. Imam Ubaidili tidak pernah berkata, kok berkata. Ini namanya pembohongan publik. Menggiring opini publik supaya mengikuti pendapat dia. Pendapatnya Hanif Al-Abbas. Pendapatnya Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah. Demikian sedikit ngaji bersama pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya orang bodoh. Saya orang yang tidak berpendidikan ya. Saya ulama palsu, saya kiai palsu, saya ustaz palsu. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.